warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur pada Allah bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini, di rumah Allah. Karena bisa salat subuh berjamaah itu nikmat sendiri, Pak. Itu Allah yang memberikan kepada kita. Sebab kalau Allah tidak berikan kepada kita banyak nikmat itu, kita dapat nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat keinginan. Ada orang punya waktu tapi nggak punya kesehatan. Dia ada waktu untuk ke masjid tapi tidak sehat badannya, nggak bisa ke masjid. Ada orang yang sehat tapi nggak ada waktu, mungkin masih kerja di pabriknya hari ini, ada dinas dan lain sebagainya. Ada orang yang punya waktu, punya kesehatan tapi tidak punya keinginan. Waktunya kosong, badannya sehat tapi tidak ada keinginan untuk ke masjid. Tapi Allah berikan kepada kita tiga-tiganya, waktu, kesempatan, kesehatan, dan juga keinginan. Itu nikmat yang Allah berikan untuk kita yang kita syukuri. Apalagi di pagi hari ini, waktu yang diberkahi oleh Rasul SAW. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada waktu awal-awal hari mereka, di permulaan hari mereka. Dan perawi hadis ini seorang ulama dan kaya banget. Sampai ditanya oleh orang-orang di zamannya, apa kunci kekayaan engkau? Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah membuat deal bisnis yang besar kecuali saya nunggu sampai waktu pagi. Kenapa demikian? Karena saya dengar Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi mereka. Dan kata berkah itu maknanya ada dua. Makna berkah pertama itu bertambah. Jadi kalau kita, orang Arab sebut kolam itu balong, kalau kita di bahasa Bandung ya, bahasa Sunda balong. Kolam itu disebut kata birkah dalam bahasa Arab. Kenapa disebut birkah? Karena air bertambah dan tidak kemana-mana. Kalau airnya mengalir disebut dengan sungai, bukan birkah, bukan balong lagi kita sebut. Artinya apa? Berkah itu yang bertambah. Tapi sesuatu yang bertambah itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Segala sesuatu yang bertambah itu cenderung tidak stabil. Ini masjid 2 lantai, tambah 1 lantai lagi ke atas, masih stabil mungkin. Tambah 1 lagi masih stabil? Belum tahu. Tambah 1 lagi, bisa ambruk semua. Sesuatu yang bertambah itu cenderung tidak stabil. Saya bawa motor sendirian aman, bawa berdua sama istri masih aman, tambah anak 1 di tengah masih aman, tambah 1 lagi itu kurang aman, tambah 1 lagi itu udah lebih tidak stabil lagi. Segala yang bertambah itu punya kecenderungan tidak stabil. Karena itu banyak sekali orang, dia berpikir, anak-anak muda ketika dia kuliah, dia berpikir kalau saya dapat kerja mapan dan dapat gaji 2 digit, gaji saya 10 juta, 14 juta, mungkin saya akan bahagia. Waktu kuliah berpikir begitu, lulus kuliah dapat kerja, dan betul dapat pekerjaan mapan dan dapat gaji 2 digit, dan orang yang sama mengatakan saya nggak bahagia. Bahkan waktu saya kuliah itu lebih bahagia ketimbang sekarang. Ada yang masalah dengan pertambahan, sesuatu bertambah tapi tidak stabil, itu konsekuensi pertambahan seperti itu. Tapi kata berkah bukan saja bertambah, artinya orang Arab sebut kata barikatil jamal. Jadi kalau ada onta itu menderum bahasa Indonesia jangan dipakai. Menderum tuh onta itu duduk sampai perutnya di tanah.
duduknya di tanah. Itu orang Arab sebut ontanya ngeberkah. Apa artinya ngeberkah? Artinya onta berada pada posisi yang sangat stabil, yang kalau onta posisi begitu ditarik sekuat-kuatnya talinya nggak akan bergerak. Kalau kita jalan ke taman kan ada orang yang bawa anjingnya, terus anjingnya ngambek, dia duduk, ditarik masih bergerak. Nah, tapi kalau onta dia ngeberkah itu ditarik tidak bergerak. Artinya apa kata berkah? Tidak saja bertambah, tapi dia bermakna juga stabil. Semakin bertambah semakin stabil. Nah ini yang kita cari. Tambah anak semakin stabil keluarga, tambah harta semakin stabil kehidupan kita, tambah ilmu semakin kokoh di jalan hidup kita. Itu yang kita cari sebenarnya. Karena segala sesuatu yang bertambah itu belum tentu stabil, belum tentu stabil. Jadi kita minta kepada Allah diberikan berkah supaya apapun yang bertambah menjadi semakin stabil. Dan keberkahan itu ada pada waktu pagi, pada waktu subuh ini. Pada waktu pagi ini didoakan oleh Nabi, Allah berkahilah umatku di awal hari mereka. Dan bahkan sampai hari ini kita lihat di baca buku atau baca di media itu semua orang sukses itu semuanya Pak, mau Islam mau non Muslim pasti dia aktivitas di waktu pagi. Cristiano Ronaldo kan pernah ditanya apa kunci suksesnya? Kalian tahu semua kunci sukses saya, tapi kalian nggak akan bisa melakukan. Nah, saya jam 2 subuh udah bangun, udah lari pagi setiap hari, tidak ada liburnya. Kunci suksesnya kalian sudah tahu, tapi nggak ada yang melaksanakan. Ini berkah doa Nabi, itu kata Nabi semua umatnya diberikan keberkahan di waktu pagi. Dan pagi itu alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kemudahan untuk bisa berjamaah, sholat subuh berjamaah karena kata Nabi raka'atul fajri, 2 rakaat sholat sunnah saja. Ulama mengatakan ini 2 rakaat ini sholat sunnah bukan sholat subuhnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ulama mengatakan bagaimana dengan yang wajib? Karena yang sunnah itu levelnya di bawah yang wajib. Kalau yang sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya, bagaimana dengan yang wajib dan dilaksanakan berjamaah? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan berangkat dengan surat Tur, satu ayat saja di surat Tur ini, ayat ke-21. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman itu dia punya anak cucu. Anak cucu mereka itu mengikuti mereka dengan keimanan. Kata Allah apa? Untuk mereka itu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan dengan mereka anak cucu mereka. Ini Allah bicara di ayat ini. Allah bicara tentang penduduk surga di surat Tur ini. Dari ayat 17, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam surga, di dalam kenikmatan, kata Allah. Nanti di ayat 21 Allah gambarkan tentang surga itu ada orang-orang beriman dan dia punya anak cucu. Jadi orang beriman dia punya anak cucu. Nah, orang beriman itu kakeknya berarti kakeknya itu masuk surga. Tapi surganya surga yang lebih tinggi, Pak. Mungkin kelasnya kelas VIP. Anak cucunya juga masuk surga. Tapi anak cucunya itu tidak sesoleh kakeknya. Masuk mungkin kelas ekonomi. Tapi kalau kelas ekonomi surga kelas ekonomi. Kakeknya jauh lebih beriman. Mungkin kita punya orang tua yang keimanannya sangat kuat. Anak cucunya itu punya iman karena meneladani kakeknya, bapaknya terus ke atas. Kata Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, kami akan susulkan anak cucu mereka ke kakek mereka di surga yang lebih tinggi. Jadi Allah menggambarkan tentang surga ini indah sekali. Kata Allah itu, kita itu kan nanti kalau semoga Allah izinkan kita masuk surga semuanya. Tapi ketika sebelum kita masuk surga kan kita terpisah dengan keluarga kita. Di antara kita itu kemungkinan besar salah satu dari suami istri akan meninggal duluan. Dan setelah meninggal itu nggak akan ketemu lagi tuh Pak. Nggak akan ketemu lagi. Kapan ketemunya nanti? Itu kan perjalanan panjang Pak. Meninggal dia tunggu dunia kiamat kemudian dibangkitkan setiap orang mempertanggungjawabkan amalannya. Udah setiap orang tuh ngurus dirinya sendiri. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti kita dibangkitkan? Kata Nabi, kalian dibangkitkan tanpa alas kaki, bahkan tanpa baju sama sekali.
seperti sebagaimana kita lahir. Kata ibu dari Aisyah, apakah seseorang akan melihat orang lain pada saat itu ya Rasul? Kata Rasul, tidak mungkin. Al-amru yawma idzin azim. Kata Rasul, urusan pada hari itu tuh berat. Saking beratnya urusan, kita nggak pakai baju sementara nggak punya pikiran untuk melihat orang lain. Saking beratnya urusan, saking paniknya. Orang kalau panik, kalau anaknya sakit keras, ibu-ibu yang biasa penampilannya rapi, bagus, bapak-bapak yang parlente, kalau orang bilang yang sangat bagus lah, klimis dan sebagainya, tiba-tiba anaknya sakit keras, dia nggak peduli penampilan. Anaknya dibawa ke rumah sakit, mau pakai baju jelek, sobek-sobek, bawa aja. Tapi di akhirat nanti urusan lebih berat lagi. Nah kita itu nanti di akhirat terpisah sama istri, sama anak-anak dan lain sebagainya, itu ngurus sendiri-sendiri tuh. Ngurus sendiri-sendiri. Dan kalau Allah izinkan kita masuk surga dan ketemu lagi sama istri kita, ketemu sama anak-anak kita, itu reuni paling indah tuh. Allah ketika bicara tentang surga, Allah bicara tentang keluarga. Allah tidak bicara tentang kumpul di dunia saja. Salah satu nikmatnya Idul Fitri itu kan semua keluarga besar berkumpul. Itu kan satu kenikmatan sendiri. Satu kenikmatannya keluarga besar. Tapi nanti akan berkumpul di surga kenikmatan lebih besar. Jadi Allah bicara tentang penduduk surga, tentang orang berkeluarga di dunia nanti masuk surga. Kata Allah, nanti kami susulkan anak cucu mereka ngikutin bapak mereka. Dan beberapa ulama tafsir seperti Imam Syinqiti itu mengatakan bahwa ini juga terjadi sebaliknya. Bukan saja ketika kakeknya beriman, anak cucunya juga ikut ke atas, tapi juga sebaliknya. Kalau anak atau cucunya yang punya iman yang lebih baik daripada orang tuanya, Allah bisa susulkan orang tuanya ngikut ke anak dan cucunya ke atas. Yang ini juga terjadi sebaliknya. Kemudian Allah katakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak sia-siakan dari amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu dengan apa yang dia usahakan itu tergadai atau tertawan. Nanti kita bahas. Sekarang kita kembali ke ayat awal ini. Kita coba baca pelan-pelan ayat ini. Bagaimana caranya supaya bisa kita semua nanti Allah kumpulkan bersama anak cucu kita di surga. Kita baca pelan-pelan ayat. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang beriman dan anak cucu mereka itu mengikuti mereka dengan iman. Allah sebutkan satu kata dua kali di sini. Kata itu adalah iman. Jadi pembahasan keluarga dalam Islam itu harus dilibatkan iman di situ. Jadi kalau bicara keluarga tidak dilibatkan iman, itu keluarga akan kosong, akan hampa. Wajar anak-anak hari ini mengatakan, anak muda sekarang mengatakan marriage is scary. Pernikahan itu mengerikan. Karena kalau pernikahan tidak dilibatkan iman, semua yang terpikir adalah beban dan masalah. Seorang suami yang tadinya bekerja, jungkir balik dan lain sebagainya, dapat gaji 10 juta, itu untuk dirinya saja ketika dia bujang. Tapi ketika dia sudah menikah, untuk dirinya, dia punya kewajiban untuk nafkahi istrinya. Kalau tadi waktu dia bujang, dia cukup tinggal di rumah orang tuanya, atau tinggal ngekos, yang biayanya mungkin cuma 500.000, 700.000 sebulan. Ketika berumah tangga, dia sekontrak rumah. Ada seorang ekonom, dia pernah membuat analisa tentang sebuah keluarga kalau punya anak. Dia bikin analisa sekitar 8 tahun yang lalu. Analisanya apa? Kalau seseorang punya anak, maka finansial keluarganya kondisinya seperti ini. Dan dia bandingkan kondisi keluarga yang tidak punya anak dengan yang punya anak. Hasil kesimpulannya itu mengatakan bahwa kalau punya anak, maka finansial nggak stabil. Itu hasil. Dia kasih data itu, yang nulis artikel itu non-muslim, orang Indonesia tapi non-muslim. Saya baca, ya sudah, saya diam saja. Nah tidak lama keluarlah kalimat child free. Child free itu keluarga yang memilih untuk tidak punya anak. Di mana di antara permasalahannya adalah kenapa mereka ada keluarga memilih untuk tidak punya anak. Masalahnya kalau punya anak, anak itu akan menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan seterusnya. Di antaranya berdasarkan riset. Saya sempat baca riset itu sebelum anak muda itu ramai ngomongin child free. Dan kalau memang kita bicara punya anak, bicara keluarga, tidak ada iman di sana, semua itu benar. Semua itu benar. Anak saya umur 3 tahun sekarang. Dia baru, alhamdulillah 2 tahun terakhir, setahun terakhir itu sudah nggak pakai popok lagi, Pak. Dulu kalau pakai popok itu kita beli satu pak popoknya itu, Pak, 100.000. Beli di swalayan 100.000. Itu bertahan nggak sampai sebulan, Pak, karena 20 hari udah habis.
Kita beli baju 100.000 bisa 4 tahun, Pak. Semakin usang baju semakin nyaman dipakai. Kan baju kaos itu udah makin bolong-bolong, kata istri itu baju udah bolong gak dilihat, tapi makin nyaman. Bisa 7 tahun baju yang sama. Anak kita 100.000 20 hari udah habis. Kalau bicara uang betul. Karena itu bicara tentang keluarga ini benar-benar harus dilibatkan iman. Bahkan di ayat ini Allah katakan iman, sebutkan kosakata iman 2 kali. Dan orang-orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman. Jadi kunci nomor 1 di pembahasan adalah harus ada iman. Apa itu iman? Iman itu keyakinan pada Allah, itu simpel. Dan orang yang punya iman itu yang membuat hidup tenang. Kita punya iman kita apa? La ilaha illallah, itu iman kita nomor 1. La ilaha illallah itu kalau kita bahasakan tiada Tuhan selain Allah. Kata ilah ini dalam bahasa Arab, kata orang Arab mengatakan ilah itu maknanya alladzi fazi'a ilaihi. Ilah itu artinya sesuatu. Ini ilah secara bahasa, sesuatu yang orang mencari perlindungan kepada itu. Misalnya kita lagi jalan sama anak-anak di depan sini, Pak. Lagi main di jalan sini. Hujan deras. Saking derasnya hujan dihantam sama batu es kecil, begini petir menyambar. Dan kita langsung lari ke teras masjid ini. Lari teras masjid, masuk ke dalam udah agak hangat. Dingin banget di luar, hangat dalam masjid. Nah, orang mengatakan orang yang lari ke dalam masjid fazi'a ilal masjid. Dia mencari perlindungan ke dalam masjid. Kalau kita mengatakan Tuhan kita ada, ilah kita adalah Allah, ilah itu di antara makna secara bahasa, orang mencari perlindungan ke sana. Nah, ini sifat asli manusia, Pak. Sifat asli manusia itu memang cari perlindungan. Ini sifat asli manusia. Manusia itu didesain untuk lemah. Dan karena lemah itulah manusia itu selalu ingin cari perlindungan. Itu sifat asli manusia. Dari kecil sampai tua, Pak. Kerjaan kita cari perlindungan. Ketika bayi itu, anak-anak bayi, dia digendong sama pamannya atau sama tantenya atau sama teman dari bapaknya, digendong nangis, Pak. Tidak ngompol, tidak lapar juga. Itu nangis pas pindah ke tangan ibunya langsung diam tuh bayi. Kenapa? Karena dia merasa mendapat perlindungan di tangan ibunya. Tumbuh besar juga gitu, Pak. Tumbuh besar. Sampai dunia kerja hari ini ada perusahaan buka lowongan. Terus ada orang mendaftar di sana, seleksi berkas, pas seleksi interview itu ada 100 anak muda mau diseleksi. 100-100-nya panik, Pak. Mau diinterview sama bos-bos sama direktur. Tapi ada satu anak muda yang gak panik, yang tenang saja. Kenapa dia tenang? Karena omnya direktur. Artinya setiap manusia itu punya sifat untuk mencari perlindungan. Itu sifat asli manusia. Sifat asli manusia. Kita kan kalau bawa motor, Pak, motor kita lengkap. Tapi ada razia di depan, kita duduk. Padahal motor lengkap, motor sendiri, nggak cicil juga, terus juga helm ada, semua ada. Tapi dengan razia di depan, duduk. Kenapa kita panik? Tapi ada orang dia nggak lengkap, nggak bawa SIM dan lain sebagainya, santai saja. Jalan dia, mamangnya ternyata ke polsek. Karena ada perlindungan. Manusia itu baru tenang hidupnya kalau di kepalanya yakin ada yang melindungi. Dan semakin kuat perlindungannya, semakin bahagia dia. Kalau di antara kita kan orang tua banyak berpikir, waduh nanti saya punya anak-anak, saya kuliahnya di mana? Biaya kuliah berapa? SMA gimana? Ternyata Pak Bupati atau Pak Wali Kota mengatakan, ini masuk Kota Bandung, Pak. Kota Bandung, saya naik ke atas sedikit pasir impun sudah kabupaten. Pak Wali Kota mengatakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, kalau punya anak-anak SMA ataupun kuliah, sekolahkan saja. Masalah biaya biar saya yang tanggung. Itu tenang gitu. Sifat asli manusia itu pasti mencari perlindungan. Saya punya teman. Di antara teman saya itu dia paling kaya, paling banyak duitnya. Dia punya toko di ITC Jakarta, biarin nganggur. Berarti mau kelebihan duit nggak? Suatu hari dia jemput saya dari bandara, ngobrol dari bandara sampai ke rumah. Yan, saya mau tanya, apa Bang? Dia lebih tua dari saya. Apa menurut kamu kalau di plat mobil saya di bawah saya kasih logo TNI Angkatan Darat? Karena emang yang itu tinggal di komplek TNI. Ada keluarga yang TNI, enggak juga. Terus kenapa kasih biar aman aja? Saya bilang ya, Bang, ente itu orang paling kaya di tongkrongan kita. Harusnya ente yang paling aman, kan razia paling kena berapa duit. Semakin kaya ente kenapa semakin butuh perlindungan? Hari ini orang semakin kuat. Manusia yang paling banyak perlindungannya di Indonesia hari ini, orang yang paling kuat di Indonesia. Kalau presiden mau ngomong di sini, Pak, itu
1 minggu sebelum presiden ngomong udah steril di satu komplek ini. Presiden melihat semakin kuat seorang semakin banyak pelindung. Sifat asli manusia itu pasti mencari perlindungan. Dan kita baru tenang hidup kita kalau kita yakin ada yang melindungi. Iman itu mengajak kita untuk meyakini ada yang melindungi kita. Dan yang melindungi bukan level Kapolsek, bukan level gubernur, bukan level wali kota, jauh lebih kuat. Para pencipta semua itu iman. Dan Allah katakan di keluarga itu harus ada pembahasan iman. Dengan iman itu hidup tenang. Kalau nggak ada pembahasan iman, isinya takut semua. Mau punya anak takut, mau nikah takut. Ada satu komunitas anak muda ngundang saya. Apa temanya? Temanya ini Ustaz, marriage is the future is scary. Waduh, ini berat nih, future masa depan mengerikan. Kenapa Ustaz? Iya Ustaz, karena anak-anak muda berpikir menikah mengerikan. Terus setelah kami hitung-hitung, bukan menikah saja mengerikan, punya anak mengerikan, anak sekolah mengerikan, anak nambah lagi mengerikan, ini mengerikan. Nah, harga barang naik mengerikan, Amerika berantem ini mengerikan, pajak naik, semua mengerikan. Akhirnya judulnya future is scary. Dunia mengerikan kalau kita nggak punya iman. Tapi kalau kita yakin tugas kita apa? Kita diamanahkan, saya sebagai seorang ayah, amanah saya mendidik anak-anak. Di antara kita ada yang saya nggak bisa mendidik anak-anak. Saya biasa kerja buruh kasar, mendidik anaknya harus lembut. Gimana kalau saya punya anak? Coba saja. Kenapa? Anak-anak kita itu solehnya bukan karena kita juga, Pak. Anak-anak itu, kesolehan anak itu hidayah. Hidayah itu cuma ada di haknya Allah saja. Allah tidak memberikan hak hidayah itu kepada siapapun, bahkan tidak kepada nabinya. Hak hidayah itu hanya Allah yang miliki dan Allah yang berikan. Banyak dari kita hari ini, Pak, semakin ngaji parenting semakin stres. Iya, semakin kaji parenting semakin stres. Ada ulama Gus Baha, saya dengar video beliau cerita, saya itu bertemu dengan direktur, direksi, bertemu dengan dokter, guru besar kampus. Itu rata-rata curhat ke saya, ngomongnya begini, Pak Baha, kami itu punya anak. Tapi sebelum itu dia bilang, kami ini dulu anaknya para petani. Bapak kami di Jawa sana, petani kampung yang bahkan baca tulis tidak bisa. Dia kerja ke sawah, pulang, bawa beras, berasnya sebagian dijual, sebagiannya kita makan. Yang dijual itu jadi uang, itulah untuk biaya kami sekolah, biaya kami kuliah. Dan dengan bapak kami yang sederhana itu, sampai kami menjadi dokter, menjadi profesor, jadi guru besar, jadi direktur, dan seterusnya. Tapi kami hari ini itu mendidik anak kami berpikir, minimal anak kami itu tidak ketangkap sama BNN aja, nggak terjebak narkoba saja anak kami itu, kami udah bahagia. Boro-boro ngomong anak-anak mau jadi dokter, nggak kena narkoba saja sudah syukur. Padahal bapak-bapak kami itu dibanding dengan kami, ilmunya kami jauh lebih tinggi. Apa masalah hari ini? Beliau tanya, Pak, di hari ini kita bicara dulu orang tua kita. Kita masih mendapat di kampung saya itu, kalau punya anak 5 itu standar sekali. Saya saudara punya 5 orang. Itu di kampung standar. Kalau mau bilang anaknya banyak itu 9 baru anaknya banyak, 11 baru anaknya banyak. Tapi kalau 5 itu standar. Nah, kita hari ini anak saya 3, Pak, udah merasa banyak. Kita melihat anak orang teman punya anak 5, masya Allah anak 5. Kita 3 aja merasa banyak. Orang tua kita dulu, Pak, ilmunya nggak setinggi kita, Pak. Teknologi nggak secanggih hari ini. Mereka kemana-mana jalan kaki. Saya tinggal di Pasir Impun. Orang Pasir Impun itu dulu kalau mau ke Bandung jalan kaki sampai ke bawah. Kita sekarang pek datang ke ojek sampai ke atas, datang ke taksi sampai ke atas. Tinggal kemana lebih gampang. Tapi kita jauh lebih stres ketimbang orang tua kita dulu yang nggak ada apa-apa, anaknya banyak, penghasilannya dikit, ilmunya nggak seberapa. Apa yang masalah hari ini? Kenapa orang hari ini stres? Dan banyak orang ngaji parenting, habis ngaji parenting stres lagi, panik lagi. Di sosial media ngomongnya panik, ketakutan aja semua itu. Apa masalah hari ini? Masalah hari ini ya ini, kita itu merasa cara kita beriman itu kurang tepat. Orang beriman itu dia yakin bahwa hidayah Allah untuk anaknya itu cuma Allah yang atur. Karena dia yakin Allah yang atur, tugas dia adalah menjalankan peran sebaik mungkin. Mau dia seorang buruh kasar, mau dia seorang guru, mau dia seorang direktur, tugas saya adalah saya sebagai seorang ayah. Ketika saya pulang ke rumah, saya akan jalankan tugas saya sebagai seorang ayah sebaik mungkin. Anak saya dapat hidayah atau tidak, itu bukan dari perbuatan saya, tapi dari Allah. Tapi saya jalankan tugas sebaik mungkin, Allah akan minta pertanggungjawaban nanti.
Kadang-kadang ada orang berpikir kalau dikatakan hidayah anak itu Allah yang kasih, kalau gitu nggak usah kita dikatakan Allah yang kasih. Enggak, tetap lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah titipkan hambanya kepada kita, nanti Allah akan tanya, apa yang kau lakukan kepada hamba yang kau titipkan kepadamu? Anak kita itu kan sebenarnya bukan milik kita, anak kita itu milik Allah, hambanya Allah sebelum milik kita. Nanti Allah akan tanya setiap yang kita lakukan. Kalau ada ikhtiar yang kita lakukan, itu yang Allah nilai. Itu pentingnya ikhtiar. Sama juga ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, ikhtiar ibu-ibu itu tidak pernah dianggap di dunia. Kita buka buku-buku sejarah, isinya pasti bapak-bapak semua. Sejarah Indonesia, sebut sejarah Indonesia, tokoh besar Indonesia pasti nomor satu itu Pak Karno, bapak. Nomor dua Pak Hatta, bapak. Semuanya bapak-bapak semua. Ibu-ibu nggak masuk. Padahal siapa yang membesarkan Pak Karno? Pak Karno itu lahir dari perut siapa? Pak Hatta lahir dari perut siapa? Pak Nasir lahir dari perut siapa? Semua orang hari ini kita bicara mazhab Syafi'i. Semua orang, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Muhammad. Siapa nama bapaknya? Idris. Siapa nama ibunya? Padahal Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Kita hari ini 200 juta orang Indonesia sholat, itu Imam Syafi'i punya jasa dalam sholat kita. Karena beliau yang mengumpulkan semua hadis Nabi, kemudian beliau pecah mana hadis yang kelihatannya bertubuhkan, kemudian beliau kaji dan akhirnya ada mazhab Syafi'i. Semua orang Indonesia hari ini ngambil cara mazhab Syafi'i itu, hasil kumpulan dan riset Imam Syafi'i terhadap dalil-dalil yang ada untuk cara sholat dan sebagainya. 200 juta orang sholat subuh tadi, Bang, Imam Syafi'i dapat pahalanya. Semua orang tahu namanya, tahu nama ayahnya, dan saya pun nggak tahu nama ibunya Imam Syafi'i. Ada yang tahu nggak Pak ini Imam Syafi'i nama ibunya? Kalau ada yang tahu, ya Syafi'i sebelah rumahnya. Tapi Syafi'i rumah sebelah Syafi'i, bukan yang itu, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah hidup di abad ketiga kedua Hijriah. Bukan itu. Nggak ada yang tahu ibunya. Nah, tapi ini penting ibu-ibu, Allah tahu. Allah tahu, karena itu pembahasan iman harus ada di rumah tangga. Kalau nggak ada pembahasan iman, semua orang merasa paling berjasa. Suami mengatakan kamu mah enak di rumah terus, istri mengatakan kamu mah enak bisa keluar terus. Akhirnya di rumah adu nasib aja, bro. Saling adu nasib, kamu mah enak, kamu mah enak. Tapi kalau ada pembahasan iman di sana, kita tahu bahwa setiap lalu lelahnya seorang suami di luar. Jadi suami kan nggak gampang, Bu. Di luar suami itu belum berangkat kerja udah stres, Bu. Tinggal di sini, dia kerja di daerah Bandung sana misalnya. Berangkat dari sini itu udah stres duluan, Pak. Belum berangkat udah stres, macetnya. Dari Pasir Ibu itu kalau udah pagi ke Bandung itu, waduh, sekarang nunggu jam 9:30 deh, udah agak sepi. Kalau jam 7 tuh macet minta ampun. Nah, ada bapak-bapak tuh yang kerja setiap hari melewati macet itu. Mana Bandung, macetnya Bandung tuh unik, Pak, baru paham gitu. Saya baru 2 tahun tinggal di Bandung, tadinya tinggal di Jakarta, di Depok. Bandung itu kalau macet, yang bagian macet itu ngambil hak pejalan orang lain tuh. Kalau di Jakarta tuh gak terjadi, Pak, semacet apapun gak ada yang ngambil hak orang lain. Tapi hebatnya Bandung, kalau di Jakarta tuh ada yang ngambil hak orang lain, diklakson tuh. Apa lo? Di Bandung tuh macet gitu, saya lihat orangnya senyum, gak jadi marah gitu. Hebat Bandung gitu. Ramah itu luar biasa. Klakson itu gak seberapa di Bandung. Di Jakarta itu kita lampu merah, Pak. Depan tuh. Lampu merahnya kuning, belakang langsung klakson ya. Belum hijau, Pak, masih kuning. Itu udah kesabaran tuh setipis tisu. Nah, kalau kita di rumah itu Ibu, itu suami itu kerja dan pulang ke rumah, tugas suami belum selesai sebenarnya. Tugas kita bukan cari uang saja. Karena kalau cari uang mertua kita juga bisa. Anaknya nggak akan dinikahkan dengan kita. Kalau cuma cari uang, masa juga bisa kata mertua. Tugas kita juga harus mendidik istri dan mendidik anak-anak. Jadi mau capek apapun di luar rumah, pulang ke rumah kita harus pasang senyum lagi ketemu anak-anak. Nah, ini gak mudah. Ibu-ibu juga demikian, ngurusin anak 3-4 kecil-kecil itu gak gampang. Saya pernah cobain. Jadi waktu istri saya sakit itu kelimpungan. Habis mandi saya cari baju dalam itu gak ketemu. Istri saya sakit, mana dalaman saya mana? Saya nyari gak ketemu. Sampai orang bilang kalau di rumah itu anak sakit berarti 1 orang sakit. Kalau anak kedua sakit, 1 orang sakit. Kalau bapak sakit, 1 orang sakit. Tapi kalau ibu sakit, lumpuh semua. 1 rumah lumpuh udah. Semuanya lumpuh. Bapaknya bergantung hidupnya dengan GoFood,
anaknya dikasih ke dia datang ke rumah saudaranya, titip anak saya sebentar ya. Kalau datang ke rumah ibunya nek, titip anak-anak sebentar, cucu sebentar ya. Kepanik semua. Enggak gampang Pak. Baik seorang ayah seorang ibu gampang. Karena itu harus ada faktor iman. Kalau nggak ada faktor iman, hidup di dunia ini melelahkan, berkeluarga itu melelahkan. Tapi kalau ada faktor iman, Allah katakan di sini walladzina amanu, orang-orang beriman. Dan faktor iman di rumah itulah yang membuat seorang ayah mau bersabar membersamai keluarganya, tetap tangguh mencari nafkah di zaman yang serba sulit hari ini. Seorang ibu tetap sabar melayani suami dan anak-anaknya, dan anak-anaknya akan mencontoh itu. Dan kata Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan anak cucu mereka itu ngikutin mereka. Dengan apa mereka ngikutin? Dengan iman itu. Anak-anak itu tumbuh besar melihat bapaknya begini, ibunya begini. Gak peduli dia kaya atau miskin, anak akan menyaksikan semua ikhtiar itu. Dan kalau anak-anaknya mengikuti itu, nanti di surga Allah akan susulkan salah satu dari keduanya, siapapun yang dahulu. Kalau anaknya masuk surga, bapaknya masuk surga yang lebih tinggi, anaknya sama Allah al-haqnahu, kami susulkan. Al-haqna bihim, kami susulkan kan. Kalau anaknya ternyata anak kita lebih soleh dari kita, Pak. Kita baru taubat mungkin 5 tahun yang lalu, anak kita ternyata Masya Allah dari kecil luar biasa. Ketika kita meninggal ternyata kebaikannya luar biasa. Di tangan dia banyak orang dapat hidayah. Kemudian kiamat dan seterusnya, anak kita surganya paling tinggi, Pak. Kita ya surga-surga kelas ekonomi aja. Tapi karena anak kita di atas, kata Allah akan susulkan anak kita ke atas. Wah itu indahnya minta ampun. Setelah perjalanan panjang ketemu lagi sama anak kita itu bukan main, Pak. Di antara kita mungkin ada yang rindu dengan orang tua yang sudah meninggal, kapan lagi ketemu. Kita yakin bagi orang muslim itu kematian itu cuma perpisahan sementara. Yang perpisahan selamanya itu kalau yang satu masuk surga, satu masuk neraka, itu selamanya. Tapi kalau kematian itu sementara saja. Sampai nanti Allah kumpulkan lagi kita di surga. Oh, itu indah sekali reuni. Bertemu dengan bapak kita, ibu kita, anak kita, bahkan cucu kita. Bermimpi kalau kita masuk surga itu saya penasaran. Orang Indonesia yang pertama masuk Islam itu siapa? Pasti ada kakek buyut kita ke atas, satu orang yang pertama masuk Islam. Gara-gara dia kita semua Islam, Pak. Saya pengen tahu aja, cuma pengen ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Sehingga Allah bisa kumpulkan nanti di surga semua. Kata Allah, wa ma al-haqna bihim dzurriyyatahum, kami akan susulkan anak cucu mereka. Ulama mengatakan sebaliknya juga bisa. Kalau anak cucunya yang saleh, Allah akan susulkan bapaknya, ibunya, kakeknya, buyutnya. Ya itu dalam pernikahan itu kalau cara mencari pasangan, calon pasangan itu carilah keturunannya ke atas. Kalau ada kita punya anak, kita cari anak itu keturunan orang soleh. Orang soleh itu nggak harus kerja, orang soleh itu bisa kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Jujurnya, amanahnya, ketemu sama orang itu bahagia. Terus setiap orang ketemu sama dia itu hati tenang. Kan Rasul seperti itu. Rasul itu wajhul talib, kata-kata hadis ini. Tidak pernah kami ketemu Rasul kecuali wajah beliau pasti berseri-seri. Orang lagi murung, lagi suntuk, ketemu Rasul, orang pun ikutan happy. Karena kebahagiaan itu bisa menular. Orang soleh itu ada banyak sebenarnya. Gak perlu titel-titel tertentu. Nah kalau kita dapat punya anak terus menikah dengan keturunan orang soleh itu, bisa jadi kita ikut-ikutan dibawa karena anak kita. Anak kita ikutan dibawa karena mertuanya ke sana soleh. Itu dalam Islam, dalam fikih itu kalau mencari pasangan, carilah keturunan yang soleh di antaranya. Tujuannya apa? Supaya nanti lebih mudah. Ini betul Pak, kalau kata orang Indonesia itu. Kiat sukses ada 3. 1 usaha, 2 doa, 3 orang dalam. Ya kan orang soleh itu kan seolah-olah kayak udah orang dari dia kita bisa ditarik. Ayat ini mengatakan kalau ada orang yang sudah anak keturunan kita sudah orang dalam surga, naik surga paling atas. Kita yang surga paling bawah itu bisa ditarik ke atas. Bahkan kasusnya begini, Pak. Kan orang beriman itu nggak semuanya langsung masuk surga. Semoga kita semuanya langsung masuk surga. Ada yang ke neraka dulu. Neraka dulu kemudian sudah habis dosanya masuk ke dalam surga, tapi dia punya cucu yang sangat soleh di atas. Dia baru masuk surga bisa langsung naik ke paling atas. Apa dalilnya? Allah yang bilang ini. Saya nggak mengada-ngada. Allah mengatakan, al-haqna bihim dzurriyyatahum biiman. Kami susulkan anak cucu mereka dengan iman. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak sia-siakan amal mereka sedikit pun. Ini penting juga kita tahu. Biasanya namanya manusia itu pintar. Pintarnya ada yang baik, positif, ada yang negatif. Dan kalau manusia pintar dia pakai untuk negatif,
dia baca ayat ini, terus dia bilang, ya udah kalau begitu, nanti saya punya anak saya akan saya jodohkan dengan anak-anak orang-orang soleh saja. Habis itu, saya nggak perlu ngapa-ngapain, santai-santai saja. Minimal saya masuk surga, nanti sama anak saya dibawa ke atas. Kalau ada orang baca ayat ini, terus dia mulai mikir-mikir, oh kayaknya nggak perlu usaha. Kata Allah di ayat ini, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Apapun dari amal mereka yang mereka lakukan, kami tidak pernah sia-siakan itu. Jadi tetap kata Allah, setiap orang harus beramal. Dan juga Allah juga mengatakan di sini, kalau ayat ini bicara tentang keluarga, amal kita di keluarga itu jarang yang dapat apresiasi atau nggak pernah dapat apresiasi. Kata ibu-ibu itu kalau mau posting kegiatannya di rumah, jadi anak nggak usah diposting, nggak apa-apa, nggak akan ada yang kasih apresiasi. Karena itu tugasnya ibu-ibu. Bapak ada yang ngasih jajan anaknya terus dia posting di sosial media, nggak perlu diposting, malah aneh, kenapa yang diposting? Kan tugasnya bapak ngasih jajan. Kerjaan kita di rumah itu nggak dapat validasi, tidak dapat pengakuan, tidak dapat apresiasi. Itu sangat biasa sekali. Terutama di zaman sekarang yang semua orang berpikir semua kerja saya harus dapat apresiasi. Kalau nggak dapat apresiasi, tidak dipublish, seolah-olah tidak ada yang menghargai pekerjaan saya. Nah, kerjaan kita di rumah itu nggak ada yang diapresiasi di luar. Kalau para bapak-bapak kerja di luar, kerjanya bagus, dapat promosi, naik jabatan, bisnisnya bagus, untungnya besar, bisa buka cabang satu. Orang, oh masya Allah bapak haji itu buka cabang lagi, buka cabang 2, 3. Itu dipuji sama orang. Tapi di rumah kita nggak ada yang puji, Pak. Paling puji nanti ketika anak-anak sudah sukses baru dipuji. Tapi orang jungkir balik kan yang berat itu bukan ketika anak sukses, yang berat ketika anak masih bayi. Anak pertama umur 7 tahun, anak kedua umur 5 tahun, anak ketiga umur 3 tahun, anak keempat umur 1 tahun, istri lagi hamil. Itu nggak ada yang memuji kita itu, Pak. Di zaman semua orang haus dengan pujian, terutama orang tua muda angkatan saya ke bawah. Itu jangan sampai kita terjebak. Saya merasa menjadi seorang ayah tidak dihargai. Saya merasa saya mendidik anak-anak saya, melayani suami ketika pulang kerja tidak dihargai. Kenapa? Karena nggak dipublish di sosial media. Emang, Pak. Di dunia itu memang seperti itu. Nanti Allah mengatakan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak pernah menyia-nyiakan amal mereka syai' sedikit pun. Kata syai'un ini sedikit pun bukan sedikit saja artinya. Kata syai' itu sekecil apapun, bahkan sekecil biji atom, bahkan sekecil hal yang hampir tidak diketahui. Kata syai'un ini cikal bakal kalau dalam ilmu fisika, ilmu matematik itu cikal bakal huruf angka X itu. X itu kan dalam bahasa matematika itu kan sesuatu yang tidak diketahui, unknown, sesuatu yang tidak diketahui. Ada seorang matematikawan orang Amerika, dia bikin risetnya itu kesimpulannya simpel saja risetnya. Sejak kapan orang memakai kata X untuk melabelkan sesuatu yang tidak diketahui? Mr. X, sesuatu yang tidak diketahui. X-Files, file-file tidak diketahui. 5X tambah 10 sama dengan 20, berapakah X? Orang-orang matematika itu menggunakan X untuk sesuatu yang tidak diketahui. Ini dia bikin riset, dia simpulkan di YouTube, dia sampaikan. Di TED Talk dia sampaikan, why X is unknown. Kenapa X itu menjadi lambang untuk hal yang tidak diketahui? Kata X itu dulunya ditarik ke belakang, 700 tahun yang lalu. Itu yang menggunakan X itu pertama kali muslimin. Muslimin itu menggunakan untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan kata syai'un. 5 tambah syai'un sama dengan 100. Berapakah syai'un? Kata syai'un dalam bahasa Arab itu pindah dipakai sama orang Spanyol, orang Eropa itu tidak punya kata untuk shin. Dia punya kata untuk c dan h bacanya, atau c dan k. Itu mirip dengan shin. Dan itu lambang itu kayak X, tapi ada ekornya dikit. Kalau X kan gini, tapi kalau yang set, itu orang Eropa mau baca tuh C. Ketika itu sampai ke Eropa dan ke Amerika, berganti menjadi X. Sejak itulah segala yang tidak diketahui hampir tidak ada pun disebut dengan X. Allah katakan amal kita itu syai'un, mau sekecil apapun amal itu, nggak pernah ada orang anggap. Kata Allah tidak akan sia-siakan itu. Ini terkait di rumah tangga. Rumah itu kan kita nggak dapat apresiasi. Seorang bapak kerja banting tulang di luar rumah, nyampe di rumah dia harus senyum sama anak-anaknya. Nanti anaknya curhat ini, Pak mau cerita, dia harus dengerin. Curhat itu dia harus dengerin. Besok masalah di kantor belum selesai. Ibu yang setiap hari 24 jam ngurusin anaknya, kemana pergi dia lihat cuma tembok rumahnya, dia nggak sempat keluar rumah.
Itu nggak ada yang memuji, Pak. Nggak ada pujian dari mana, nggak ada apresiasi dari mana, nggak ada apa-apa. Tapi kata Allah, kami tidak akan pernah sia-siakan amal mereka sedikit pun. Kemudian terakhir kata Allah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu dengan apa yang dia lakukan itu tergadai. Artinya apa? Kata rahim itu tertawan. Rahim itu sekarang jadi, kalau gadai itu dalam bahasa Arabnya rahim. Barang kalau kita gadaikan akan harus ditebus. Bedanya tawanan dengan barang gadai. Kalau tawanan orang, barang gadai itu barang. Saya pinjam duit, Pak, pinjam duit 5 juta, apa jaminannya? Ini jaminannya HP. Kalau duit nggak kembali, jual HP saya, ambil 5 juta. Saya bawa 5 juta. Tapi nanti setelah saya perluan selesai, saya akan tebus 5 juta untuk mengambil HP saya. Itu namanya rahim. Allah mengatakan setiap orang itu tertawan. Dia ditawan, dan apa yang bisa menebus dia supaya selamat dari itu? Kata Allah, bima kasaba, apa yang dia lakukan. Artinya apa? Ketika membaca ayat ini, sebagian orang berpikir kalau anak saya soleh ya udahlah, yang penting saya masuk surga, nanti akan diangkat ke atas sama anak saya. Kata Allah tidak. Kata Allah, pentingnya setiap orang berbuat amal disebutkan di akhir ayat ini. Karena semua kita ditawan, dan yang bisa menebus tawanan itu adalah apa yang kita ikhtiarkan. Setiap yang kita usahakan dihargai oleh Allah. Saya kisahkan sedikit kisah Siti Hajar, karena masih Dzulhijjah, kisah favorit saya. Siti Hajar ketika ditinggal sama suaminya. Bapak Ibu tahu kisah ini ya? Ibunda Hajar ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim harus berangkat, Allah perintahkan untuk berangkat ke Syam, ke Palestina. Maka bicaralah seorang suami ke istrinya, saya mau berangkat ke Palestina. Istrinya nanya, kami tinggal di mana? Kata suaminya, di sini. Di sini bukan di masjid, Pak. Nabi Ibrahim menunjuk Mekah bukan hari ini, Pak. Oh, hari ini luar biasa. Mekah dulu itu cuma pasir semua, Pak. Nggak ada manusia. Bahkan Quran mengatakan wadi ghairi dzi zar'in. Jangankan manusia, Pak. Hewan aja nggak mau tinggal di sana. Kata Nabi Ibrahim, jangankan hewan, tumbuhan saja tidak mau tumbuh di sana. Ini tempat mati. Jangankan manusia, tumbuhan taruh di sini mati. Apalagi orang ditaruh di sini. Nabi Ibrahim kan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sini. Yang tinggal orang. Biasa kan kita kalau melihat sesuatu, lihat tuh ada air nggak, ada ini nggak, ada itu nggak. Ini hewan aja nggak mau tinggal di situ. Tumbuhan saja tidak mau tinggal di situ. Nabi Ibrahim harus tinggalkan anak istrinya di situ. Karena Allah perintahkan. Karena istrinya nanya, Siti Hajar nanya, bi aisyain takilna. Dengan apa kamu tinggalkan kami? Dengan makanan yang nggak seberapa ini, minuman nggak seberapa. Ini terjadi diskusi antara suami dan istri. Itu nggak gampang, Pak. Nabi Ibrahim nggak ngomong, diam saja. Kemudian Siti Hajar diam, nggak lama beliau bertanya. Kata beliau, Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang perintahkan kamu ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Ya Allah yang perintahkan. Baru Siti Hajar mengatakan, kalau begitu berangkatlah. Allah tidak akan sia-siakan kami. Allah tidak akan terlantarkan kami di sini. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim, tinggallah seorang ibu dengan bayinya. Ini kan ibu dengan bayinya terdampar di padang pasir, tidak ada siapa-siapa, Pak. Padang pasir tandus, kemana lihat itu pasir semua. Itu kalau kita lihat kejadian itu tinggal nunggu waktu aja. Tinggal menghitung sampai bekalnya habis sudah. Bahkan nggak ada atap kali itu. Tinggal kalau kita cerita tinggal nunggu kematian aja. Tapi seorang ibunda itu karena cinta kepada anaknya, dia akan lakukan apapun. Dan yang Allah inginkan sebenarnya kepada setiap kita, Allah ingin setiap kita berusaha. Itu yang Allah inginkan. Usaha apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Siti Hajar pasti berdoa, yes. Tapi kalau kita menjadi Siti Hajar, kita pilih Allah berdoa aja, kalau usaha. Tapi beliau tetap usaha. Usaha apa yang beliau lakukan? Beliau lihat sekitar. Kalau udah pasti sekitar itu cuma ada padang pasir. Tapi dilihat di sekitar, di ujung sana ada air. Di satu bukit, namanya Bukit Safa. Akhirnya beliau lari ke sana. Beliau lari ke sana, sampai di bukit itu sama saja, Pak, pasir semua, nggak ada air sama sekali. Beliau lihat lagi sekitar, di ujung sana Bukit Marwah, lari lagi ke Bukit Marwah. Sampai di Marwah ada air nggak, Pak? Nggak ada air. Lihat lagi sekitar, di bukit yang tadi, Bukit Safa, ada air. Kalau kita, Pak, ke bukit itu enggak, kita ya Allah sudah ke sana tadi nggak ada. Ngapain saya harus men-saving energi nih, karena makanan habis, minuman habis. Anak nangis terus harus disusui. Kalau saya lari ke sana, energi saya habis, makin nggak ada kekuatan.
Kalau kita hari ini mungkin ya udah duduk aja berdoa aja. Doa penting, pasti berdoa. Siti Hajar pasti berdoa. Istrinya Nabi, nggak mungkin nggak berdoa. Ibu dari Nabi juga, anaknya Ismail Nabi juga, pasti berdoa. Tapi yang Allah minta dari kita ikhtiar. Akhirnya beliau lari lagi ke sofa. Sampai di sana ada yang nggak ada. Lihat lagi ada di bawah, balik lagi, balik kok. Kalau kita hari ini di kantor kita misalnya, ada orang punya 2 project A dan project B. Utang pancing kerja project A, project B, nggak ada hasil di situ sama sekali. Kita akan katakan ini project nggak perform, project gagal. Siti Hajar kan nanti akhirnya kan air keluar, Pak. Tapi apakah air keluar di Bukit Safa? Tidak. Apakah di Bukit Marwah? Tidak. Air keluar dari mana, Pak? Dari tempat awal berdiri tadi. Kalau kita dengan logika kita hari ini, kalau memang air keluar dari sana, apa gunanya lari Bukit Safa Marwah? Diri aja di sana setengah jam. Nanti airnya keluar. Tapi yang Allah inginkan adalah Allah ingin melihat kita berikhtiar. Itu yang Allah inginkan. Ada orang misal anak saya sudah umur sekian, tetap saya ikhtiar. Kalau tidak ada yang bisa lakukan minimal doa. Setiap anak memang terima saja. Tetap ikhtiar. Apa enggak? Dalam Islam kalau kita ngaji itu tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Hari ini Allah berikan kita hidup. Ada orang bikin dosa, Pak. Seumur hidupnya bikin dosa. Dan hari ini dia masih hidup, artinya hari ini pun Allah ingin dia bertaubat. Allah ingin ngampuni dia. Tinggal taubat saja sama Allah. Kenapa? Kalau Allah ingin dia masuk neraka, Allah bikin dia matinya ketika bikin maksiat. Kenapa Allah biarkan dia masih hidup? Karena Allah ingin dia masuk surga. Tinggal bertaubat sama Allah, ikhtiarkan apa yang bisa. Nah, yang Allah inginkan dari seorang Siti Hajar, ini masalah rumah tangga, masalah seorang ibu ngurusin anak. Yang Allah inginkan dari Siti Hajar adalah untuk melakukan ikhtiar. Perlihatkan kepada Allah ikhtiar terbaik yang kita bisa lakukan. Dan ikhtiar itu yang Allah muliakan. Hasil Allah yang kasih. Ini masalah kita di parenting hari ini. Orang berpikir soleh anak karena dirinya. Ketika anak soleh, sombong minta ampun. Bagaimana tips supaya anak soleh? Bapak ibu ikuti cara saya. Mana itu yang masih anak soleh? Allah yang masih soleh anak. Dan ketika gagal, mindernya minta ampun. Wah, itu bapak itu kan suka dengar pengajian, anaknya kayak begitu, minder terus. Gak sama. Kita tahu hidayah di tangan Allah. Allah yang kasih hidayah. Anak kita dapat hidayah soleh, apa yang kita banggakan? Ini dari Allah. Anak kita juga diuji tidak soleh untuk saat ini ya. Sudah Allah yang tentukan. Tugas kita tetap terima anak itu. Bagaimanapun dia adalah anak kita. Ada kisah seorang anak muda yang berangkat ke Jakarta merantau. Maaf Allah, semoga Allah jaga anak dan keturunan kita. Sampai di Jakarta terlibat pergaulan rusak, sampai sakit HIV. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan gak ada yang menerima dia di Jakarta. Dipecat dari kantornya, dibuang dari kosannya. Dia pulang ke Jawa. Satu-satunya orang yang terima dia cuma ibunya, Pak. Ibunya yang ngurusin. Sampai akhirnya itu orang bertaubat, perbaiki diri, dan dia wafat, tapi wafatnya dalam keadaan taubat. Kalau dalam keadaan taubat, wafat semua dosa Allah gugurkan. Orang berbuat kafir saja. Di antara sahabat dulu kan ada yang bunuh anaknya, Pak. Punya anak bayi dia bunuh. Tapi jadi sahabat Nabi, Allah gugurkan semua dosanya. Lalu ke dalam rumah tangga itu Allah hanya ingin kita berikhtiar. Siti Hajar berikhtiar semaksimal mungkin. Allah ingin lihat Siti Hajar berikhtiar. Dan yang Allah hargai, yang Allah muliakan ikhtiar seorang orang tua itu. Ikhtiarnya yang dimuliakan oleh Allah. Saking Allah ingin memuliakan itu, apa yang Allah lakukan? Allah wajibkan jutaan umat Islam, bahkan miliaran sampai hari ini, setiap dia haji ataupun umrah, Allah paksa mereka semua untuk lari dari Safa ke Marwah. Kita kan nggak tahu intinya Safa dan Marwah. Safa Marwah itu mengenang effort, mengenang ikhtiar di rumah tangga itu sebenarnya. Seorang ibu yang ngurusin anaknya, nggak ada dunia yang mengakui, Pak. Di zaman itu nggak ada yang tahu tuh. Nanti ada kabilah Jurhum namanya. Kabilah Jurhum itu belakangan datang ke sana karena dia melihat di atas Mekah itu, di atas lembah itu ada burung terbang lingkar muter-muter. Nah, bagi orang Arab yang traveler itu, yang hidupnya nomaden itu, dia lihat kalau ada burung lagi ngiterin di padang pasir, pasti di bawahnya ada air. Oh, kabilah Jurhum datang ke sana, didapati ada Siti Hajar di situ sama putranya Ismail. Udah ada air di situ. Itu belakangan datangnya. Lalu mereka nanya, boleh nggak kami minta air? Baru lahirlah kabilah Jurhum itu menikah dengan Ismail, itu besar menikah dengan anak dari kabilah Jurhum. Itu yang menjadikan Nabi kita Muhammad dari Arab hari ini. Nah, tapi di awal itu nggak ada yang menyaksikan sama sekali. Ibu Hajar berikhtiar, nggak ada yang menyaksikan. Dan kita tidak akan pernah tahu kisah ini. Kenapa kita bisa tahu kisah ini? Karena Allah yang ceritakan, karena Nabi yang ceritakan. Ada ikhtiar kita di rumah yang orang nggak tahu sama sekali, tapi Allah tahu.
Dan kata Allah, ikhtiar itu yang Allah inginkan karena setiap orang itu tergadai, tertawan. Dan yang bisa menebus tawanan diri kita yang tertawan itu adalah setiap ikhtiar yang kita lakukan. Jadi di Islam itu seimbang antara dua hal. Satu, kita yakin semua hasil dari Allah. Tapi kebanyakan orang salah paham dengan ini, konsep tawakal yang keliru. Karena dia yakin rezeki dari Allah, akhirnya dia nggak kerja. Ini banyak terjadi, Pak. Saya dulu waktu di Jakarta ngisi kajian, di antara bapak-bapak itu ada profesor. Bahkan kejadian begini, saya diundang kajian di Semarang, dijemput Pak, di bandara dijemput, suami istri yang jemput, seumuran saya, mungkin beda setahun 2 tahun. Ngobrol dengan suaminya, ngobrol panjang. Pas sampai di tempat, sampai di pagi kita makan dulu, suaminya keluar dulu mau ngecek restoran. Istrinya nyeletuk ngomong ke saya, Ustaz, nanti tolong bilang ke suami saya supaya tidak resign. Kenapa emang Bu? Suaminya kerja di mana? Suami saya kerja di Pemprov Jawa Tengah. Terus dia kenapa mau resign? Iya dia pokoknya mau resign, nanti bilang aja Ustaz. Saya dalam hati nggak mungkin saya ikut campur urusan rumah tangga. Akhirnya saya diam saja Pak, diam sampai selesai kajian. Besoknya saya diantar ke bandara sama suaminya sama temannya, istrinya nggak ikut dan saya. Nyampe di bandara pada rumah delay Pak. Soal delay 2 jam. Akhirnya kita ngopi 2 jam ngobrol, barulah curhat dia. Ustaz, pendapat antum apa? Saya mau resign. Nah, baru pas nih. Kalau dia yang nanya depan kita masuk. Kalau enggak kan kita nggak boleh masuk urusan rumah tangga orang, Pak. Kecuali dia yang curhat duluan. Kenapa? Kerja di mana? Di Pemprov. Kenapa resign? Ada yang nggak halal di sini. Oh iya pasti. Saya 8 tahun kerja di Pemda DKI Pak. Saya dulu 8 tahun di Jakarta dari 2012 sampai 2020. Dan saya tahu sekali itu, ya pasti. Kalau mau cari yang halal, antum buka warung sekarang, buka sendiri. Kalau mau cari yang halal satu, itu pun antum harus bertarung. Kan bisnis itu tipuan banyak sekali. Tipuan dalam bisnis itu ke pasar itu, saya orang Padang asalnya Pak. Oh isinya tipu-tipuan itu banyak kali di pasar itu. Kata Rasul mengatakan pedagang kalau punya iman, itu nanti sama saya di surga. Pedagang kalau punya iman, punya amanah, kenapa? Karena jadi amanah seorang pedagang itu gak gampang. Saking sulitnya, kalau dia bisa amanah dalam berdagang, gak perlu qiyamul lail dan sebagainya. Kalau dia bisa amanah saja dalam berdagang, sama saya di surga. Pedagang yang punya iman dan amanah itu nanti sama saya, karena gak gampang. Kalau dia dagang pun pasti ada potensi tipuan itu tinggi. Saya beli kaos kaki, kaos berapa bang? 30.000, mahal amat kan? Ya 30.000. Ya udah, saya cari yang tempat lain. Dia bilang, cari kemanapun gak ada yang kayak gini harganya 30.000. Udah bohong gitu. Saya cari sebelahnya 30.000 juga sama. Kan bohong gitu. Itu gampang sekali gitu. Artinya setiap kerja itu pasti ada tantangan. Kalau ada yang tidak halal, jangan dibawa pulang, sedekahin langsung. Saya ngomong itu, dan ternyata kenapa dia putuskan seperti itu. Saya tanya berikutnya, oke, sekarang kalau antum resign, terus mau ngapain? Saya rencana mau jualan ayam. Udah ada ternaknya? Belum, Ustaz. Udah ada jualannya? Belum. Orang-orang yang bekerja itu, dia resign, pikir dagang itu gampang. Dagang itu, di kampung saya itu kalau mau dagang itu, orang kampung saya bilang 3 tahun itu balik modal itu udah untung. 3 tahun bisa balik modal aja itu udah untung. Jadi kalau mau ngomongin untung, tahun keempat baru kita ngomongin untung. 3 tahun balik modal, sewa toko bisa dibayar, barang bisa dibeli dan sebagainya, itu sudah untung sebenarnya. Orang hari ini berpikir instan. Kalau saya buka sekarang langsung untung sekarang, omsetnya sekian, dikasih seminar yang ngomongnya instan semua. Pas dapat dia hantam sama kenyataan, enggak kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Karena dia berpikir enggak apa-apa, nanti saya tawakal sama Allah. Ini tawakal yang salah. Kata Allah, "Fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Ayat ini surat Al-Imran, turunnya ketika perang Uhud. Kalau disuruh tawakal, ngapain Nabi berangkat perang Uhud? Kan perang Uhud itu kisahnya pasukan Mekah itu sudah keluar dari Mekah untuk menyerang Madinah, Pak. Abbas bin Abu Thalib di Mekah, dia kejar kudanya, dia pacu kudanya sampai ke Madinah lebih dulu daripada pasukan Mekah. Sampai di Madinah, langsung Abbas sampaikan ke Nabi, orang Mekah sudah keluar. Ada berapa jumlahnya? 3.000 orang. Tujuannya apa? Dia menakutkan Madinah. Nabi langsung rapat, jangan sini, kita tunggu dia di depan, hasil rapat. Tunggu di Uhud. Karena beberapa sahabat anak-anak muda mengatakan, ya Rasulullah, jangan tunggu di sini ya Rasul. Dulu kami jahiliyah itu kami tidak rela tanah kami, kampung kami diinjak oleh musuh. Apalagi di Islam. Kita tunggu di depan, tunggu di Uhud. Dari Madinah ke Uhud kan nggak begitu jauh. Tunggu dulu dan aku hantam perang di sana, Pak. Perang berapa? 3.000 pasukan Mekah, pasukan musyrik 3.000 lawan 700 pasukan muslim. 700 lawan 3.000. Wah, habis-habisan di situ. 60 sahabat Nabi meninggal.
paman Nabi, orang yang paling Nabi cintai, Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal. Dan kata sahabat, saya belum pernah melihat Nabi nangis sehisteris itu. Nangis sebesar, histeris, seberat itu nangis Nabi ketika kematian Hamzah. Kan Hamzah matinya dimutilasi. Saya belum pernah melihat Nabi nangis kayak gitu. Wah, hancur hati Nabi. Remuk ini. Nabi juga gigi beliau patah. Kena pedang helmnya sampai rantai itu masuk ke mulut beliau. Yang menarik keluar itu kan Abu Ubaidah, pakai giginya ditarik sama Abu Ubaidah. Karena beliau nggak tega pakai tangannya, pakai gigi ditarik. Berdarah wajah Nabi. Itu baru keluar ayat setelah itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau bicaranya tawakal nggak ada kerja, ngapain semua perang, semua pembunuhan terhadap 60 sahabat, semua strategi yang diatur, semua dan lain sebagainya. Kalau cuma tawakal, ya udah kita masuk Masjid Nabawi semuanya doa sama Allah. Ini tawakal yang keliru. Nah, muslimin hari ini ketika mengkaji tawakal, dia tinggalkan semuanya. Enggak, Allah menghargai setiap ikhtiar itu. Tawakal ya, tapi ikhtiar lakukan. Tapi ada kubu lain, Pak. Ini kubu yang kanan, ini ada kutub yang kiri. Ekstrem kiri, semua itu di amal kita. Akhirnya lupa sama Allah. Kalau Anda yakin Anda bisa melakukan apapun, Anda bisa lakukan. Dibikin seminarnya. Whether you think you can do something, apapun yang kamu pikir bisa lakukan, pasti kamu bisa lakukan. Pasti bisa. Saya bisa. Kata Allah, coba aja urus sendiri, berantakan. Tapi kita minta kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan aku ngurusin urusanku walaupun sekejap mata. Kita minta Allah yang mengurusin. Muslim itu berimbang. Ketika beramal, dia kerjakan amal sebaik mungkin, tapi dia tidak stres. Banyak orang-orang itu yang ini Pak namanya sekarang itu, orang-orang yang perfeksionis. Dia kerjakan pekerjaan sesempurna mungkin. Nah, perfeksionis ini dalam ilmu kejiwaan sekarang jadi salah satu bentuk penyakit jiwa. Karena kalau orang pengen mengerjakan kerjaan sebaik mungkin, ujungnya apa? Dia stres, Pak. Kebanyakan begitu. Nah, dalam Islam kita disuruh perfect, disuruh sempurna. Dalam bahasa Arab itu itqan. Kalau mengerjakan sesuatu, kita kerjakan sebaik mungkin. Tapi Islam menjaga kita dengan keyakinan bahwa hasilnya Allah yang tentukan. Kita nggak perlu stres. Apa tugas kita? Didik anak, didik sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Apa tugas orang lain? Nafkahi dengan harta yang halal. Didik dengan keteladanan yang baik. Jaga keimanan kita. Apa seorang ibu nafkahi? Ibu membersamai anak-anaknya. Taat pada suaminya, karena ketaatan ibu pada suami itu jadi contoh bagi anak. Kalau ibu melawan suaminya, anak akan tumbuh besar sebagai, kalau dia perempuan, akan tumbuh besar sebagai nanti istri yang akan melawan suaminya. Dan kalau dia laki-laki, anak itu akan tumbuh besar sebagai suami yang nggak berani ngambil keputusan. Kenapa? Karena dia seorang pengambil keputusan di rumah tangga, seorang ayah itu dibantah terus sama ibu saya. Akhirnya laki-laki tumbuh besar menjadi tidak mampu ngambil keputusan. Itu lakukan saja itu, anak akan teladani itu, kerjakan sebaik mungkin. Masalah hidayah biar Allah yang berikan hidayah. Karena ada orang yang berikan hidayah sama Allah belakangan. Saya dengar cerita almarhum Ustaz Jeffrey Bukhari itu kan baru dapat hidayah setelah umur 40 sekian. Ibunya mendoakan dia ikut geng motornya motor besar gitu, motor gede. Moge itu nggak mungkin nggak mabok juga. Orang kalau udah kumpul klub motor gede itu nggak mabok tuh nggak mungkin, pasti mabok. Ibunya doa-doa dapat hidayah dan meninggal ketika memberikan hidayah untuk beliau. Sudah belakangan. Nabi Yakub kan orang tua, punya anak 12. Dua anaknya soleh, satu Nabi, satu Bunyamin normal. Yang 10 pengen bunuh yang satu. Saya sempat mikir, gimana pengen punya Nabi Yakub? Punya anak 12, yang 10 pengen bunuh yang satu. Kalau kita bicara ada orang soleh, ada kiai, punya anak 3, yang 2 jadi, yang satu bermasalah. Kita mencatat kiai itu. Kok kiai kayak gini, anaknya kayak begini? Ini Nabi loh, Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh bapaknya Ishak, kakeknya Ibrahim. Ke bawah dia punya anak Yusuf, Nabi tuh. Beliau Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Punya mamang namanya Ismail, Nabi juga. Punya anak Yusuf, Nabi juga. Beliau sendiri juga Nabi. Punya anak 10, Pak. Gak ada yang jadi kalau kita bilang hari ini. Berapa tahun Nabi Yakub menunggu supaya anaknya taubat? Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan 80 tahun. Nabi Yakub menunggu 80 tahun sampai anak taubat. Kalau kita kan, anak saya udah SMP, tapi perangainya begitu sabar aja, baru SMP itu. Baru 11 tahun, 12 tahun umur anak. Nabi Yakub tuh nunggu anak 80 tahun, baru 80 tahun taubat. Baru di akhir usianya Nabi Yakub mengatakan, Ankuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub akan meninggal, baru dia pastikan ke anak-anaknya, kalau saya meninggal, kalian menyembah saya.
Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, kami menyembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah engkau Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu. Fix aman. Nabi aku meninggal dalam keadaan tenang. Perlu 80 tahun untuk memastikan anaknya soleh. Nah, kadang-kadang kita kan suka terburu-buru. Tugas kita jalankan tugas sebagai seorang ayah sebaik mungkin, sebagai seorang ibu sebaik mungkin, sebaik mungkin aja. Hidayah biar Allah yang jamin. Dan kata Allah, setiap kita itu tertawan. Dan yang bisa menebusnya adalah semua amal kita. Artinya Allah akan memberikan sesuatu, tapi Allah minta kita bekerja lebih dulu. Itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ingin kita menyembah Allah dulu. Baru Allah katakan baru minta pertolongan. Kalau saya minta pertolongan, kalau saya berbuat dosa, berarti kan Allah yang takdirkan saya berbuat dosa. Enggak, kata Allah, wa'bud dulu. Iyyaka na'budu, sembah Allah dulu, ikhtiar dulu, wa iyyaka nasta'in, baru minta pertolongan sama Allah. Bahkan kata isti'anah, minta pertolongan itu ada dalam pertolongan dalam bahasa Arab namanya musta'adah, ada an-nasru, ada isti'anah. Isti'anah itu pertolongan yang disertai dengan usaha. Jadi setelah usaha maksimal kita minta tolong, itu disebut isti'anah. Kalau nasrun kadang-kadang datang tanpa penjelasan apapun, datang saja. Tapi kalau isti'anah itu datang harus disertai dengan penuh ikhtiar. Dan kita diajarkan oleh Quran dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah dulu, baru setelah itu minta pertolongan. Hari ini banyak kita ya minta pertolongan aja, kalau Allah izinkan kita jadi orang soleh. Enggak, kata Allah perbaiki diri dulu, nanti masalahnya biar Allah yang urus. Banyak juga orang tua itu mendoakan anaknya soleh setelah orang tuanya meninggal. Oh, anaknya solehnya minta ampun, Pak, sedekahnya kemana-mana, banyak pondok tahfiz yang dia bangun, masjid, masya Allah luar biasa. Tapi setelah orang tuanya meninggal, jadi tugas kita adalah mendidik anak, membersamai keluarga. Dan masya Allah indahnya adalah ketika kita bersamai, Allah nanti akan buat kita sekeluarga itu nanti berkumpul di surga. Tergantung entah siapa yang surganya paling tinggi, bisa jadi anaknya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi kakeknya, siapapun itu. Kalau mereka punya iman semuanya, Allah akan susulkan semua, diletakkan di surga yang paling tinggi. Dan semoga Allah tempatkan kita di surga yang paling tinggi bersama keluarga kita semua. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.